ليس بالعلم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi ini akan kami sampaikan bab tentang udhiyah atau berkurban, karena ini hal yang mendesak, yang penting menjadi landasan kita di dalam beribadah kurban. Di dalam kitab Bidayatul Mujtahid ini diberikan pemahaman. Para ulama mengajarkan kepada kita beberapa hal yang berkaitan dengan udhiyah atau kurban. Ada 4 hal yang dibahas di dalam kitab ini. Yang pertama adalah hukum udhiyah, hukum daripada berkorban itu sendiri. Ikhtalafa ulama fil udhiyah hal hiya wajibatun am hiya sunnatun. Hukum yang dibahas di dalam kitab ini, apakah kurban itu termasuk hal yang wajib atau kurban itu hanya sunnah. Di sini ikhtilaful ulama. Para ulama berbeda pendapat di dalam menetapkan hukum. Kenapa? Ini nanti akan kita sampaikan kenapanya dan mengapa para ulama itu di dalam menetapkan hukum berbeda. Fadzhaba Malik wa Syafi'i ila annaha min sunnatil muakkadah. Menurut pemahaman Imam Malik dan Imam Syafi'i, itu beliau hanya menetapkan sunnatun muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, atau dalam bahasa lainnya sunnah yang mendekati wajib. Sedangkan waqala Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah mengatakan ad-dhahiyatu wajibatun 'alal muqimin wal amsar al-musirin. Sedangkan Imam Abu Hanifah memberikan status hukum untuk ibadah kurban itu wajibatun, hukumnya wajib, 'alal muqimin, atas orang-orang yang mukim. Jadi bagi orang yang tidak dalam bepergian, yang mukim, kemudian yang diberikan keluasan rezeki oleh Allah, orang yang kaya, ada harta, itu dihukumi oleh Imam Abu Hanifah, hukumnya adalah wajibatul, wajib. Wala tajibu 'alal musafir, tetapi tidak wajib bagi orang yang dalam bepergian. Wa khalifuhu sahibu Abu Yusuf. Ini berbeda dengan pendapat Imam Abu Yusuf. Innaha laysat biwajibah, yang mengatakan bahwasanya kurban itu tidak sampai kepada tingkatan wajib. Wa sababu ikhtilafihim syai'an. Nah, yang menjadi sebab perbedaan para ulama di dalam menetapkan status hukumnya, ini yang harus kita tahu. Karena apa? Karena kalau kita mengikuti yang pendapat yang wajib, tahu alur pikiran beliau, tahu istinbat hukumnya beliau, sehingga tidak ikut-ikutan, tapi betul-betul mengikuti dengan pemahaman, mengikuti dengan ilmu. Ada 2 hal yang menjadi sebab perbedaan para ulama di dalam menetapkan hukum. Yang pertama adalah hal fi'luhu alaihi salatu wassalam fi dzalika mahmulun 'alal wujub aw 'alal nadb. Yang pertama adalah dilihat af'aliyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama memandang apakah itu menjadi wajib atau menjadi sunnah saja. Karena apa? Annahu lam yatruk ad-dhahiyatu qattun. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau dilihat secara fi'liyah perbuatannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yatruk, tidak pernah meninggalkan
udhiyah, yaitu berkurban qattun sama sekali. Jadi kalau dilihat dari afaliyah perbuatannya Nabi, itu Nabi nggak pernah meninggalkan kurban. Makanya kemudian para ulama ada yang beristimbat mengambil status Nabi nggak pernah meninggalkan kurban, maka kurban kemudian dihukumi sebagai wajib. Ini kalau dilihat dari afaliyah perbuatannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wasabab tsani, sebab yang kedua, ikhtilafihim fi mafhumil ahaditsil waridah fi ahkamid dhihaya, yaitu tentang pemahaman hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum dari berkurban. Wadzalika annahu sabata anhu alaihi salatu wassalam min hadisi Ummu Salamah, diriwayatkan dari hadis Ummu Salamah annahu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda. Ini hadis yang kedua yang diriwayatkan dari Ummu Salamah. Nabi mengatakan, "Idza qalal ashrun fa arada ahadukum ayyudhiya fala ya'khudh min sya'rihi syai'an wala min azfarihi." Kata Nabi, "Idza qalal ashr", kalau ketika kalian memasuki 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, fa arada ahadukum, dan kalian menghendaki, dan jika kalian di antara kalian itu menghendaki ayyudhiya untuk berkorban, fala ya'khudh min sya'rihi, maka jangan memotong rambut, min wala min azfarihi, dan juga jangan memotong kukunya. Dalam hadis ini Nabi menggunakan kalimat fa'arada ahadukum, jika kalian menghendaki ayyudhiya untuk berkorban. Jadi bukan memerintahkan kalian untuk berkorban atau berkorbanlah, tapi Nabi mengatakan jika kalian menghendaki berkorban. Maka dari kalimat hadis ini kemudian para ulama mengatakan bahwasanya berkorban itu hukumnya sunnah. Karena apa? Karena Nabi nggak memerintahkan, cuma mencontohkan Nabi tidak pernah meninggalkan kurban. Tapi untuk orang lain, untuk para sahabat disampaikan fa'arada ahadukum ayyudhiya, jika kalian itu menghendaki untuk berkurban, maka sejak tanggal 1 Zulhijjah jangan potong rambut dan jangan potong kuku. Ini diantara sebab-sebab para ulama kemudian mengambil status hukum bahwa kurban itu kemudian dihukumi sebagai wajib, karena memang mirip-mirip wajib, karena Nabi tidak pernah meninggalkan. Bahkan kalau dilihat daripada hakikat dhihaya, hakikat daripada kurban itu memang sebagai bentuk rasa syukur kita atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an, "Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar." Inna a'tainaka, sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau al-kautsar, nikmat yang sangat banyak. Makna al-kautsar itu para ulama menjelaskan, satu, al-kautsar adalah nikmat bengawannya Rasulullah atau sumber mata airnya Rasulullah di surga yang diberikan oleh Allah kepada baginda Rasulullah SAW. Yang haknya ini adalah haknya Rasulullah untuk diberikan kepada umatnya nanti di surga. Tafsir al-kautsar yang kedua, al-kautsar nikmatul katsir, yaitu nikmat yang banyak. Jadi ketika kita diberikan nikmat yang banyak, inna a'tainakal kautsar, Allah hanya minta 2 hal kepada kita. Satu, fasholli li rabbika, maka sholatlah untuk Tuhanmu. Wanhar, dan kalau kita diberikan oleh Allah rizki
maka berkurbanlah. Ini jadi Allah tidak minta macam-macam dari kita, tapi minta dua hal ini. Bahkan para sahabat saking sregepnya dan semangatnya untuk berkurban, seperti misalnya Bilal yang tidak punya apa-apa, hanya punya ayam jantan saja. Ini diriwayatkan dalam sebuah hadis, waruya an Bilal annahu dhahiya bidikin. Diriwayatkan bahwasanya Bilal bin Rabah muadzinnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu dhaha bidikin. Beliau itu berkorban dengan ayam jantan. Artinya apa? Sebetulnya kita punya apa saat Idul Kurban itu maka berkorbanlah dengan apapun, berbagilah dengan apapun. Karena apa? Untuk memotong nafsu keserakahan kita, nafsu hewani kita. Makanya baginda Rasulullah dalam sebuah hadis yang cukup keras memberikan peringatan bahwasanya barang siapa yang diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak berkorban, maka janganlah mendekati tempat sholatku, kata Rasul. Maka dari sekian rentetan banyak keterangan-keterangan hadis baginda Rasulullah SAW, tadi ada yang menghukumi sebagai wajib karena dilihat dari afaliyahnya Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan kurban. Tapi kalau dilihat dari qauliyah ucapannya Rasulullah hanya menyampaikan fa'arada ahadukum ayyul hayya. Jika kalian itu menghendaki untuk berkorban, berarti bukan sesuatu yang wajib. Ini secara hukum. Kemudian hal yang kedua yang dibahas di dalam kitab ini adalah anwa'ud dhahaya wa sifatiha wa asnaniha wa adadiha, yaitu macam-macamnya hewan yang boleh untuk dikorbankan, sifat-sifatnya, umurnya, dan juga jumlah hewan yang dikorbankan. Ajma'al ulama ala jawazid dhahaya min jami'i bahimatil an'am. Ijma' sepakat para ulama, tidak ada ikhtilaf, tidak ada perbedaan di dalam cara pandang ini, yaitu bahwasanya hewan yang boleh dikurbankan adalah min jami'i bahimatil an'am, dari semua hewan-hewan ternak. Ya, kecuali hewan ternak yang diharamkan, babi, anjing dan lain sebagainya, tentu enggak boleh. Tapi hewan yang diternakkan itu para ulama sepakat. Wa qatalahu fil afdal fi dzalik. Tetapi para ulama berbeda cara pandang di dalam melihat al-afdal, yang utama itu yang seperti apa. Jadi kalau hewan ternak sepakat itu boleh, tapi yang afdal itu seperti apa? Kemudian di sini para ulama berbeda pendapat. Fadhaba Malik ila anna al-afdal fi dhahaya al-kibas summa al-baqar summa al-ibil. Menurut Imam Malik, yang utama di dalam berkorban itu adalah al-kibas, kambing. Ya, jadi menurut Imam Malik itu yang utama justru kambing. Karena apa? Dilihat dari afaliyahnya Rasulullah SAW itu ketika berkorban itu kambing terus, nggak pernah sapi. Jadi yang dibuat korbannya Rasulullah adalah al-kibas, kambing. Begitu juga korbannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika beliau diperintahkan, inni arau fil manami anni adbauka fanzur madza tara. Sesungguhnya aku tadi malam bermimpi untuk menyembelih engkau wahai Ismail, bagaimana pendapatmu? Kemudian akhirnya terlaksanalah, Nabi Ismail mau dikurbankan, tetapi karena melihat kesungguhan dan keikhlasan Nabiullah Ibrahim, kemudian Allah mengganti Ismail dengan seekor domba, bukan seekor sapi atau bukan seekor unta. Jadi dari melihat aliyah ini, kemudian Imam Malik memberikan
keterangan tentang afdoliyahnya, keutamaannya, mana sih yang lebih utama. Beliau memberikan tingkatan-tingkatan keutamaannya itu. Yang pertama adalah al-kibas, kambing, summal bakar, kemudian baru sapi, summal ibil, kemudian baru onta. Ini kalau cara pandangnya Imam Malik. Sedangkan Imam Syafi'i wa zahaba Syafi'i ila kibas ma zahaba ilaihi Malik fi dhahaya ibil summal baqar summal kibas. Kalau Imam Syafi'i ini kebalikannya. Yang utama itu justru adalah al-ibil, unta yang besar, yang paling besar. Summal baqar, kemudian baru sapi. Summal kibas, baru kambing. Apa dasar yang diambil sebagai pemahaman Imam Syafi'i di dalam menetapkan afdholiyah kurban? Ini diriwayatkan di dalam sebuah hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini yang menjelaskan tentang keutamaannya menghadiri sholat Jumat. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man ra'a fi sa'atil ula, barang siapa yang datang menghadiri sholat Jumat fi sa'atil ula, di kloter yang awal, di gelombang awal. Gelombang awal itu yang bagaimana? Apakah yang masuk masjid duluan? Kata Al-Imam Ghazali di dalam kitab Ihya-nya, kloter awal, gelombang pertama atau sa'atul ula adalah orang yang dari habis subuh itu sudah persiapan berangkat Jumatan. Jadi subuh-subuh sudah mulai persiapan berangkat ke masjid. Itu namanya sa'atil ula. Karena memang di zaman Rasulullah para sahabat kan rumahnya jauh-jauh. Tidak seperti sekarang, misalnya jauh dari Simpang 5 ke sini saja tinggal naik kendaraan paling setengah jam. Tapi di zaman Rasulullah, sahabat itu rumahnya jauh-jauh. Jadi kalau mau Jumatan bersama Rasulullah di masjidnya Rasulullah itu berangkat dari mulai pagi. Itu berangkat dari mulai pagi, sudah persiapan berangkat ke masjid untuk Jumatan. Ini namanya sa'atil ula, gelombang pertama atau kloter awal untuk Jumatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man raha fi sa'atil ula, barang siapa yang pergi Jumatan di kloter yang awal, faka'annama qarraba badana, maka seakan-akan atau dia diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pahalanya orang yang berkurban badana, yaitu unta. Wa man raha fi sa'atis tsaniyah, dan barang siapa yang berangkat Jumatannya di gelombang kloter yang kedua. Kloter yang kedua adalah di waktu duha, di waktu duha. Jadi waktu duha ya sudah mulai sekitar jam 8, 9, 10 itu berangkat Jumatan, itu namanya kloter kedua. Itu dikasih pahala, kasih reward oleh Allah Subhanahu wa taala. Faka'annama qarraba baqarah, seakan-akan atau dia diberikan pahala oleh Allah seperti orang yang berkurban sapi. Ini kalau orang Jumatannya berangkat di waktu-waktu duha. Kemudian wa man ra'a fi sa'atis tsalisah, barang siapa yang sholat Jumatnya itu di waktu-waktu last minute, waktu yang sudah mepet, ya sudah mendekati azan atau sudah mepet mau Jumatan, itu namanya sa'atis tsalisah, waktu yang ketiga. Faka'annama qarraba kabshan, maka dia diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala seperti pahalanya orang yang berkurban kambing. Nah, melihat hadis ini, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu kemudian memberikan keterangan afdholiyahnya kurban
itu ya berarti kurban onta atau di bawahnya kurban sapi, yang terakhir baru kambing. Ini cara pandang dan istinbatnya para ulama di dalam mengambil satu hukum dan memberikan keterangan-keterangan tentang afdholiyahnya, tentang keutamaan dari berkurban. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang sifat, tentang umur dan tentang jumlahnya saya kira sudah kita banyak mafhum bahwa sifat-sifat yang hewan yang boleh dikurban tentu hewan yang sudah berumur, yang tidak cacat, tidak buta, tidak pincang, tidak kurang suatu apapun, bahkan tidak kotor di dalam sebuah hadis baginda Rasulullah SAW. Artinya hewan itu hewan yang perfect, hewan yang sempurna, hewan yang terbaik yang kita ambil sebagai hewan kurban. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pasal yang ketiga adalah fi ahkamiz zabah. Hukum di dalam penyembelihan. Wa yata'allaqu bizabhi al-muhtas bid-diyaha an-nadhra fi waqti. Amal waktu. Ini yang pertama tentang waktu dari penyembelihan hewan kurban. Fa innahum ikhtalafu fihi fi thalathati mawadi. Para ulama berbeda pendapat di dalam masalah penetapan waktu. Fa'ama fi ibtidaihi, adapun awal daripada penyembelihan hewan kurban. Ini yang menjadi krusial. Awal daripada penyembelihan hewan kurban, fa'innahum ittafaqu, maka para ulama sepakat tidak ada perbedaan cara pandang dalam menetapkan hukum awal bolehnya menyembelih hewan kurban. Ala an-nazarhi, bahwa sesungguhnya menyembelih hewan kurban qabla shalah, sebelum salat Idul Adha, la yajuzu, maka tidak boleh. Jadi menyembelih hewan kurban sebelum salat Idul Adha tidak boleh. Kalau disembelih berarti hukumnya bukan hewan kurban atau bukan kurban. Nah, ini yang diantara yang krusial. Soalnya apa? Biasanya apalagi misalnya panitia kurban dititipi hewan, kemudian hewannya malam-malam mati, terjiret, atau kalau musim sekarang itu mungkin hewannya kena PMM, penyakit mulut dan kuku, tahu-tahu malam mati. Nah, sudah kejiret, kejet-kejet itu eman-eman disembelih. Nah, kalau disembelih malam-malam itu berarti hukumnya bukan adhiyah, bukan kurban. Makanya harus kemudian disampaikan kepada mudhi, kepada orang yang berkurban. Kalau nggak disampaikan, ini bisa jadi masalah karena kita sudah diamanatkan untuk kurbannya mereka, sementara disembelih belum waktunya. Maka sebagai panitia itu betul-betul hati-hati. Atau misalnya kita kurban secara individu pun begitu. Jadi misalnya kita beli kambing atau beli hewan, malam-malam sudah tahu-tahu kejet-kejet gitu, sudah mau mati. Kalau enggak disembelih ya eman-eman, disembelih belum waktunya kurban. Ini. Jadi para ulama sepakat tidak ada ikhtilaf, tidak ada perbedaan di dalam cara pandang ini. Ittafaqu ala anna dzabhi qabla shalah la yajuzu, bahwasanya menyembelih hewan sebelum sholat Idul Adha tidak boleh. Kenapa? Disubuti qauli alaihi salatu wassalam, sebagaimana hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah, man dzabaha qabla shalah, barang siapa yang berkurban sebelum sholat, fa innama yasyatun lahmi, maka sesungguhnya itu adalah daging biasa, bukan daging hewan
kurban. Bahkan Rasulullah SAW fa'amarahu bil i'adah. Nabi SAW memerintahkan kepada salah seorang sahabat yang menyembelih sebelum sholat untuk mengulangi liman zabaha, bagi orang yang menyembelih qabla sholat, sebelum sholat. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa talafu biman zabaha qabla dzabhil imam wa ba'da shalah. Tetapi para ulama berbeda pendapat di dalam menghukumi penyembelihan qabla dzabhal imam, sebelum imam sholat itu menyembelih hewan kurban. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat, apalagi ini di Idul Adha kita ini kan waktunya beda. Ada yang idnya itu hari ini, ada yang idnya itu besok. Nah, ini yang krusialnya apa? Termasuk dari tadi hadis baginda Rasulullah. Orang yang misalnya yakin sholat idnya itu tanggal 10 besok, kemudian hewan kurbannya dititipkan kepada panitia yang sholat idnya hari ini. Nah, ini jadi masalah. Apalagi misalnya kita kan banyak, misalnya ada kurban yang kita sampaikan untuk Palestina, padahal di Palestina misalnya hari ini sudah Idul Adha. Nah, kita yang transfer uang itu Idul Adha-nya tanggal 10 besok. Ini jadi masalah karena tadi disampaikan dalam hadis Rasulullah SAW, man dzabaha qabla shalah fa innaha hiya syatun lahmi. Dan di dalam kitab Buhyatul Mustarsyidin itu disebutkan bahwasanya korban itu harus dilakukan sesuai dengan sholatnya mudhi, sholatnya orang yang berkurban. Jadi kalau mudhi, orang yang kurbannya itu tanggal 10 untuk besok, kalau kemudian hewan kurbannya dititipkan panitia misalnya atau di LSM yang kemudian disembelih di hari Sabtu ini, itu yang masalah. Dan ini di kitab-kitab disebutkan seperti misalnya di kitab Buhyatul Mustarsyidin itu tidak boleh menyembelih hewan kurban kemudian menyelisih daripada sholatnya orang yang berkurban. Nah, makanya ini yang menjadi kehati-hatian kita. Jadi apalagi kita ada perbedaan. Kalau nggak ada perbedaan, harinya sama, kelihatannya nggak terlalu masalah. Tapi karena ini ada perbedaan hari di dalam menetapkan 10 Zulhijjah, maka di dalam kurbannya ini harus waspada, harus hati-hati. Kemarin di pengajian di pesantren itu ada ibu-ibu yang tanya, Ustaz, saya sholatnya tanggal 10, tapi kurbannya tak titipkan di panitia yang kurbannya itu tanggal 9. Nah, saya sarankan diambil saja, tapi nggak enak. Maka saya sarankan kalau begitu ibu sholatnya ngikut yang tanggal 9 saja. Karena apa? Sholat yang ikut tanggal 9 itu secara hukum disahkan, ada sandaran hukumnya. Sholat yang tanggal 10 juga ada sandaran hukumnya. Yang tidak ada sandaran hukumnya tadi, sholatnya tanggal 10, kurbannya tanggal 9, berarti mendahului sholatnya dia. Atau ada orang yang bingung juga, dia itu yakin bahwasanya sholatnya tanggal 9, tapi dia mimpin sholat untuk tanggal 10. Ini namanya orang bingung. Kalau yakin tanggal 9, ya lakukan tanggal 9. Kalau yakin tanggal 10, ya lakukan tanggal 10. Karena apa? Nabi SAW bersabda, "Da'ma yuribu ila ma la yuribu." Ambil yang yakin
Jangan yang ragu, tinggalkan yang ragu. Kalau yakinnya tanggal 9, lakukan tanggal 9. Itu juga ada dasar hukumnya, sah secara hukum. Tanggal 10 juga harus yakin, dilakukan tanggal 10 dan itu sah secara hukum. Yang tidak boleh itu ya tadi yakinnya tanggal 9, sholatnya malah tanggal 10. Ini namanya ragu-ragu, enggak ada dasar hukumnya. Maka tadi sampaikan bahwasanya kalau misalnya ibu yakin dan mau korbannya tanggal 9, ikut sholatnya yang tanggal 9 supaya kalau tidak menyelisihi secara hukum, karena ada sandaran hukum. Karena ini krusial. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'alu biman dzabaha qabla dzabhil imam ba'da shalah. Di sini ada perbedaan cara pandang para ulama di dalam apakah boleh menyembelih sebelum imam sholat itu menyembelih. Dan di sini para ulama ikhtilaf. Apalagi di zaman kita itu kan biasanya sholat idnya itu imamnya bon-bonan dari luar. Imam sholatnya itu bukan dari dalam, bukan dari orang sendiri. Yang juga kadang tidak menyembelih di tempat itu. Ini juga sebetulnya persoalan. Makanya kemudian disampaikan di dalam kitab-kitab fikih. Di sini disebutkan fadzhaba Malik ila annahu la yajuzu li ahadin dzahaba aqyaduhu qabla dzahaba al-imam. Kata Imam Malik, beliau mengatakan la yajuzu, tidak boleh li ahadin bagi seseorang dzabaha aqyaduhu untuk menyembelih hewan kurbannya qabla dzabahal imam, sebelum imam sholat itu menyembelih. Wa qala Abu Hanifah wa Tsauri, sedangkan Imam Abu Hanifah dan Imam Tsauri mengatakan yajuzu dzabhi ba'da shalat wa qabla dzabahal imam, boleh menyembelih hewan kurban tapi setelah sholat, sebelum imam sholat itu menyembelih hewan kurban. Nah, ini agak longgar karena tadi kalau lihat patokan hadis yang pertama, patokannya itu sebetulnya adalah tentang sholatnya. Tapi dalam hadis itu disebutkan juga bahwasanya anna man dzahaba qabla shalah faqad dzabaha qabla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis disebutkan annahu dzahaba qabla shalah fa amarahu ay yu'ida dzabhi. Di sini juga disebutkan hadis bahwasanya barang siapa yang menyembelih hewan sebelum Rasulullah SAW menyembelih, karena saat itu Rasulullah sebagai imam, barang siapa yang menyembelih hewan sebelum Rasulullah SAW saat itu sebagai imam sholat menyembelih, maka harus diulangi. Nah, dari dua hadis ini kemudian para ulama berbeda pendapat. Imam Syafi'i, Imam Malik itu harus nunggu imamnya dulu menyembelih. Nah, ini yang. Tapi kalau tradisi kita kelihatannya aman. Amannya artinya apa? Biasanya kita menyembelih ya pasti setelah sholat. Yang kedua, biasanya waktunya agak mundur karena ada prosesi macam-macam, ada sambutan, jadi waktunya sudah agak lama. Nah, kalau tradisi kita ini saya kira secara hukum sudah aman, sudah aman. Yang penting ba'da sholat. Jadi secara hukum ini sudah bisa. Yang tidak aman tadi, bahwasanya kita itu kurban tapi dititipkan ke kurbannya orang yang sholat idnya mendahului, atau dititipkan untuk korban Palestina yang daerah sana kan dipastikan sholat idnya itu hari Sabtu. Nah, ini yang agak krusial, agak bermasalah di dalam hukum. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir di
hewan kurban. Wattafaqu ala anna al-mudhi ma'murun an yakula min al-lahmi adhiyatihi wa yatasaddaq liqaulihi ta'ala faqulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Para ulama sepakat di dalam masalah dagingnya hewan kurban, annal mudhi, bahwasanya orang yang berkurban itu makmurun, diperintahkan oleh Rasulullah SAW ayyakula min lahmi adhiyatihi, untuk memakan daging kurban. Ini perintah. Artinya perintah ya sunnah, bagus untuk kita makan sebagian dari dagingnya hewan kurban. Kecuali kalau kurbannya itu kurban nazar, tidak boleh untuk dimakan. Tapi kalau kurban biasa yang tidak dinazari itu boleh, dan bahkan diperintahkan bahwasanya ayyakula min lahmi adhiyati, untuk memakan daging kurbannya, wa yatasaddaq, dan kemudian sebagian disedekahkan. Nah, yang disedekahkan ini kemudian di masyarakat kadang-kadang ada friksi, ada perbedaan. Ini ada tetangga yang non muslim ini, boleh enggak ini kemudian dibagi? Kalau dalam hadisnya ini yatasaddaq itu tidak dibatasi. Jadi hadisnya cuma wa yatasaddaq, disedekahkan. Beda dengan zakat yang asnafnya peruntukannya jelas, tidak boleh keluar dari 8 asnaf. Tapi dalam masalah kurban ini Nabi cuma mengatakan wa yatasaddaq, disedekahkan. Maka di sini kemudian di dalam keterangan kitab-kitab para ulama, ya kalau ada non muslim yang mungkin hatinya lembut, bisa didakwai dan tidak memusuhi kita, maka tidak ada salahnya untuk dibagikan kepada mereka. Jadi bahasanya Rasulullah wa yatasaddaq. Dan dalam Al-Quran disebutkan fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Fakulu, maka makanlah olehmu minha, dari daging kurban tersebut, wa at'imul ba'isal faqir, dan berilah makanan kepada orang yang susah, fakir, lagi miskin. Jadi diperintahkan. Wa qawli ta'ala, dan di dalam ayat yang lain Allah sampaikan wa at'imul qani'al mu'tar, maka berikan makanlah kepada mereka, orang yang minta maupun orang yang tidak minta. Apalagi zaman sekarang belum selesai tetel-tetel baru mau nyembelih saja sudah di luaran, sudah antri. Itu namanya qani'ah wal mu'tar, orang yang minta maupun orang yang tidak minta, ada bagian ya. Wali qaulihi bidduha yaqulu wa tasawwa qaulihi salatu wassalam, dan juga hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang secara spesifik yang berkaitan dengan ahkamul hukum duhaya, qulu wa tasaddaqu waddakhiru. Ada 3 hal yang disampaikan oleh Rasulullah berkaitan dengan daging kurban. 1, qulu, makanlah olehmu sekalian. Jadi ini perintah, menjadi sunnah kalau kita kurban kemudian makan sebagian daripada daging kurban. Wa tasaddaqu, dan bersedekahlah olehmu sekalian. Waddakhiru, dan yang terakhir ini Nabi suruh menyimpan. Ini yang mungkin yang belum. Ya, jangankan disimpan, dibagi aja kurang. Jadi dibagi aja kurang, apalagi disimpan. Tapi di zaman Rasulullah SAW itu beliau memerintahkan kepada sahabat untuk menyimpan dari daging kurban. Bahkan daging kurban yang disimpan itu untuk perbekalan pulangnya Rasulullah sampai beliau ke Madinah itu masih. Nah, ini artinya apa? Bahwa umat Islam itu ya dibutuhkan teori ilmu bagaimana menyimpan. Nah, sekarang menyimpan itu kan sudah banyak ilmunya. Bisa dibuat sarden, bisa dibuat serundeng, abon dan sebagainya. Atau sekarang kayak Arab Saudi itu,
kalau kurbannya haji yang luar biasa banyak itu kemudian dipaketi dalam bentuk sudah dieskan, diawetkan, itu namanya ad-dakhil. Dan ini perintahnya Rasulullah supaya apa? Kurban itu bisa meluas manfaatnya, tidak hanya di satu tempat tapi bisa meluas untuk kemaslahatan umat manusia. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira itu berkaitan dengan hukum-hukum kurban. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhan